Gue Indra, gue anak rantau. Ini udah masuk minggu ketiga. Berarti ini udah masuk minggu ketiga. Kita social distancing. Ya, menarik sekali social distancing. Sedih. Social distancing. Lo harus diam di rumah. Sebisa mungkin gak kemana-mana. Kecuali ke warung, beli makanan, beli obat ke apotek. Gitu-gitu doang kan harusnya. Tapi masih banyak yang teman-teman yang ngeyel. Untuk lu yang sudah melakukan hal itu dengan baik, entah itu social distancing atau dengan nama physical distancing, thank you. Karena yang lu lakukan adalah hal yang sangat benar. Dan yang belum melakukan, segera lakukan. Mungkin tidak semua orang merasakan dampak yang sama ya. Gitu. Ada orang yang benar-benar merasakan dampaknya gitu. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka harus di PHK. Yang kuliah jadi tidak bisa kuliah, yang mau tugas akhir jadi harus ditunda karena beberapa teman gue yang di kampus juga harus menunda. Untuk teman-teman yang belum merasakan dampaknya, mungkin yang sehari-harinya cuma yalah keluar masuk warung kopi doang kok, pindah-pindah warung kopi doang, duit juga dari orang tua segala macam. Mungkin kalian tidak merasakan gitu dampak dari si corona ini. Cuma kalau teman-teman mau sedikit terbuka pikirannya ngelihat situasi di luar, please stop. Gue pengen sharing jadi ya entah nanti video ini teman-teman tonton sampai selesai atau enggak, atau apa yang gue ocehin tentang opini gue tentang hal ini apakah benar atau enggak, terus tepat atau enggak gue sampein ya itu pikiran belakangan sih. Yang penting kayak gue pengen sharing aja dan semoga teman-teman juga mau dengerin ini sampai habis dan semoga kita punya pikiran sama dan kita bisa diskusi gitu walaupun via online, tapi it's okay, kita bisa diskusi. Menurut gue Indonesia sangat beruntung karena tidak lockdown. Tapi lockdown itu kan berarti kita semua dibatasin ya, dibatasin yang benar-benar ketat gitu. Nah semua kegiatan, semua kegiatan lu keluar rumah dan segala macam lu kan akan sangat dibatasi. Lu tidak boleh keluar kecuali ke supermarket atau ke apotek kan, yang terjadi di beberapa negara yang sudah melakukan lockdown seperti itu, masyarakatnya cerita. Nah, cuma Indonesia tuh memberlakukan PSBB yang dimana menurut gue PSBB itu cuma kata halus dari lockdown gitu. Pemerintah udah kayak malu lah kalau gue mau nyebutin lockdown. Kemarin gue udah bilang anti sama lockdown gitu. Menurut gue sih pemerintah kayak gitu. Jadi kayak apa nih solusinya selain menyebutkan kata lockdown tapi penerapannya mirip-mirip sama lockdown? Ya udah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Padahal kan kita sudah membatasi sosial dari minggu pertama ini muncul istilahnya kayak gitu, walaupun masih banyak orang-orang yang tidak membatasi sosialnya mereka. Kenapa Indonesia beruntung? Masyarakat beruntung, kita beruntung gitu. Walaupun di balik keberuntungan itu ada satu kritik ya kepada pemerintah, tapi it's okay lah. Tapi kenapa kita beruntung menurut gue? Karena kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Tapi harus penuh kesadaran. Bagi teman-teman yang suka ngopi, teman-teman masih bisa beli kopi. Ojek online masih bisa narik. Terus pedagang-pedagang kaki lima juga masih bisa jualan sebenarnya. Cuma kan udah sangat mulai dibatasi ya pergerakannya gitu. Tapi sih tetap aja kita masih beruntung karena kita dibatasi tapi tidak di lockdown. Karena kalau kita di lockdown tuh benar-benar udah diem di rumah, nggak kemana-mana. Yang sengsara sih pastinya ya masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah dan anak kos. Iya, terus merasakan sendiri anak kos yang tidak punya dapur di kosan tiba-tiba harus di lockdown. Terus kalaupun ada bantuan, walaupun kayak bantuan yang nggak mungkin ada. Kalaupun ada bantuan sembako, kayak mana cara masaknya, itu kan ribet ya. Anak kos itu kayak paling ribet di hidupnya. Nggak corona aja udah ribet hidupnya, apalagi corona makin ribet. Nah, tapi kita beruntung gitu. Ya lu bisa melakukan banyak hal sebenarnya di luar. Cuma sekali lagi, lu mau virus ini cepat selesai dan lu bisa dengan bebas akhirnya berjalan kemana-mana ngopi dan segala macam, teman-teman yang kerja bisa kembali kerja lagi dengan tenang. Lu mau itu terjadi atau memang lu milih untuk
Kayaknya corona gini juga gue baik-baik aja, ya udahlah corona aja lah, jalan jadi sepi, atau lu milih itu gitu. Yang dimana itu jahat menurut gue, it's a crime. Nah, kalau lu milih untuk kita segera pulih, kita segera bangkit, teman-teman bisa kuliah lagi, bisa beraktivitas, teman-teman syutingan bisa syuting lagi, bisa ngomong rap sama-sama lagi, please stop. Jangan keluar rumah kecuali ke apotik, ke supermarket, beli makanan, beli bahan makan. Kita memang tidak diterapkan dengan kalimat lockdown, tapi PSBB menurut gua adalah lockdown, kesadaran masyarakat untuk lockdown diri mereka masing-masing, dan itu kita harus lockdown diri kita masing-masing. Jangan lagi berinteraksi secara dekat sama orang, bahaya gitu. Dan gue punya pemikiran gini sebenarnya, karena kan selama ini masih banyak orang-orang yang ngeyel ya, bisa dibilang ngeyel, banyak banget tuh yang ngeyel. Masih ada yang ke warung kopi, masih ada yang nongkrong, masih ada yang kumpul keluarga. Aduh, kumpul keluarga dan terjadi di keluarga gue, tapi ya udahlah, udah lewat. Masih ada yang kumpul keluarga, masih ada yang datang ke tempat temannya untuk bertamu, datang ke tempat tetangganya untuk bertamu. Dan harusnya ini sudah tidak terjadi di saat-saat kayak sekarang gitu. Yang jadi masalah sekarang itu adalah bukan gua, bukan lu, bukan tetangga lu lagi, bukan orang yang lu kenal lagi, tapi satu Indonesia berharap perilaku preventif dari lu. Berharap perilaku, berharap tindakan sih sebenarnya, berharap tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada yang bilang, virus corona mah nggak mematikan orang, tingkat kematiannya cuma berapa persen, masih jauh sama virus-virus lain yang pernah ada, yang pernah terjadi. That's not the point menurut gue. Poinnya adalah bukan seberapa besar tingkat kematian. Maksudnya kalau lu berpikiran secara tingkat kematian, berarti lu merelakan orang-orang di sekitar lu mati istilahnya gitu. Kalau lu bicara tentang itu, gue juga bilang itu sih. Jadi gue beruntung, lu beruntung, kita semua beruntung yang ada di Indonesia. Tapi please jangan memposisikan diri lu sebagai orang yang sehat. Kalau di Indonesia ada sebutan ODP, PDP, menurut gue 200, berapa sih Indonesia itu 220 juta masyarakat Indonesia adalah ODP, karena lingkungannya Indonesia dan Indonesia sedang terkena virus corona. Semua orang ODP. Please jangan memposisikan diri lu sebagai orang yang sehat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini buat jaga-jaga. Dengan lu merasa diri lu sakit, lu akan menjaga jarak dari orang untuk sebagai bentuk kepedulian lu terhadap orang itu. Orang lain juga akan melakukan hal yang sama ke lu.